Anda masih bersama kami, Prof. Hamdan. Kami ingin lanjutkan perbincangan kami dan pertanyaan saya yang sebelumnya sempat terhenti ataupun terkena jeda. Ini bagaimana Anda melihatnya, apakah Board of Peace ini dalam agenda terdekat? Kapan sesungguhnya ada pertemuan yang efektif dilakukan oleh Board of Peace dan Indonesia ikut serta di dalamnya? Ya kemarin Presiden tidak menyampaikan itu. Saya kira ini bisa dipahami karena ini kan inisiasi dari Presiden Amerika, Trump ya, Donald Trump. Jadi dan sekaligus sebagai ketua. Jadi kapan akan mulai? Saya kira ini tentu inisiasi awal itu dari Trump ya. Tapi apa yang terjadi sekarang kalau kita memantau perkembangan ya adalah permintaan kesediaan dari siapa-siapa yang bersedia menjadi anggota yang diundang oleh Presiden Trump. Saya kira ini tahap awal. Ini kapan mulai akan berjalan? Saya sih meyakini bahwa itu nanti pada akhirnya inisiatif ketua. Tapi kemarin Presiden sama sekali belum menyinggung apa dan agenda selanjutnya setelah itu dan kapan dimulai. Baik, Prof. Hamdan, kita ketahui bersama bahwa ini adalah Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Adakah kekhawatiran baik itu dari ormas Islam ataupun tokoh-tokoh yang hadir bahwa Board of Peace ini hanya akan berlangsung selama masa jabatan Presiden Donald Trump, dan jika masa jabatannya berakhir maka Board of Peace ini juga akan selanjutnya tidak dilanjutkan kembali, Prof. Hamdan? Ya, kemarin memang karena ruang dialog tidak terlalu lama, cuma sebentar kemarin, ya. Karena itu tidak ada respons mengenai kekhawatiran masalah itu. Tapi kalau saya pribadi, hal itu ya mungkin saja terjadi, ya. Tetapi kesempatan sekarang ini perlu kita manfaatkan secara maksimal, karena persoalan kita hadapi adalah bagaimana menghentikan Israel yang sangat luar biasa, dan bagaimana bantuan bisa masuk dalam waktu yang walaupun mungkin setahun 2 tahun ini penting sekali ya bagi Palestina untuk bisa mengurangi penderitaan yang ada di sana. Karena hanya dengan tangan Trump saya kira Israel itu bisa tunduk gitu ya. Kalau tidak kan jalan terus itu. Iya. Jadi karena itu bagi saya ya, seberapa lama pun misalnya mungkin juga logik saja misalnya selesai Presiden itu tidak memiliki peran lagi, tapi bagi saya ini penting walaupun dalam waktu yang masa jabatan Trump ini dimanfaatkan untuk membantu Palestina. Baik. Baik, Prof. Yon sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini memang sebuah badan ataupun Board of Peace yang bisa berkelanjutan bahkan sampai masa jabatan Presiden Trump ini berakhir? Ya, artinya kalau ini diputuskan ya sebagai Trump representasi Amerika ya, bukan hanya sebagai ambisi Trump, tentu bisa saja lembaga ini kalau dipandang efektif akan terus berlanjut ya. Namun kan tentu kepentingan Indonesia ya, publik secara umum adalah ketika sepakat dengan keterlibatan Indonesia di Board of Peace adalah fokus kepada penyelesaian Palestina dan perdamaian di Gaza, rekonstruksi dan kemerdekaan. Karena kalau pasca itu dikhawatirkan menjadi poros baru, blok baru gitu ya, yang berkaitan dengan penyelesaian konflik-konflik di beberapa negara gitu ya. Nah ini saya kira ya fokusnya kepada penyelesaian Gaza saja, dan tentu dalam hal ini memang Amerika sebagai polisi dunia ya yang bisa mengatur ya, bahkan untuk menjadi musuh Amerika itu juga bukan hal yang mudah begitu ya, sehingga Amerika memang tidak bisa dihadapi sebagai musuh ya. Nah, Henry Kissinger kan juga pernah mengatakan ya, to be enemy of America is dangerous gitu, siapapun gitu ya. Dan to be friend of America is fatal gitu ya. Kalau menjadi teman Amerika juga kesalahan besar gitu. Nah, itu saya kira harus dipahami sesemat apa sebenarnya kita
diplomasi kita begitu ya dalam menghadapi Amerika, dalam menghadapi Trump yang bisa kita gunakan tadi itu untuk kepentingan Palestina. Bagaimana tangan Trump ini bisa diarahkan ya untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Nah, itu kan perlu effort yang besar ya, karena kita memahami selama ini Trump berada di posisi selalu membela Israel. Nah, effort itu saya kira yang harus kemudian kita kedepankan. Baik, Prof. Hamdan sendiri kita ketahui bersama bagaimana posisi dari Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi bagaimana bentuk pengawasan terhadap Indonesia sendiri agar komitmen yang sudah jelas-jelas kita membela Palestina ini tetap pada jalurnya, Prof. Hamdan? Ya, saya kira Indonesia tidak satu ya, karena ada banyak negara-negara lain yang juga sudah menyatakan kesediaan yang memiliki pandangan sama dengan Indonesia, dan tentu bisa Presiden Prabowo bisa memiliki peran lebih besar untuk mengkonsolidasi ya teman-teman dari negara-negara sahabat untuk memiliki satu pandangan sehingga bisa memengaruhi bagaimanapun juga keputusan-keputusan dalam Board of Peace itu. Jadi saya saya masih tetap memiliki harapan ya, dan punya keyakinan ya jauh lebih besar ya ruang manfaat yang kita bisa dapatkan untuk demi kepentingan Palestina dengan ikut berperan dalam Board of Peace itu ya. Prof. Hamdan, menurut Anda sendiri dengan adanya Board of Peace ini dan juga sikap dari Indonesia, apakah Presiden membutuhkan untuk melakukan dialog dan juga pertemuan dengan elemen masyarakat lainnya? Tentu ini penting, bagaimanapun juga ini keputusan penting dan strategis bagi Indonesia dalam politik luar negeri ya. Karena kita sudah lama tidak berperan dalam politik luar negeri yang cukup berpengaruh, tapi dengan Presiden Prabowo ini politik luar negeri kita menjadi dinamis, menjadi cukup bagus, menjadi cukup berperan. Dan ini tentu akan sangat berdampak pada kepentingan nasional kita. Saya kira kebijakan strategis seperti ini juga perlu dijelaskan oleh Presiden ya, dan juga oleh bawahan-bawahannya bahwa setiap keputusan-keputusan penting negara, apalagi dalam kaitan dengan posisi gimana kita membantu Palestina, itu harus disampaikan kepada publik agar pemerintah memperoleh dukungan yang kuat dalam menjalankan politik luar negerinya. Baik, Prof. Yon sendiri melihatnya apakah ada resiko yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia di Board of Peace ini? Ya, saya kira kan resiko-resikonya yang pertama adalah potensi kemungkinan posisi Indonesia dimanfaatkan oleh Israel. Itu saya kira juga yang harus diantisipasi. Pasti Israel sangat senang kalau bisa bertemu dengan Presiden Indonesia di forum itu. Nah, itu saya kira yang harus dicoba dikelola dengan baik begitu ya. Ketika kita ada di Board of Peace ya, bukan berarti kemudian kita tidak berkomunikasi dengan Palestina, para pejuang Palestina begitu ya. Tetap saja bahwa itu harus dibuka, ruang itu harus dilakukan ya. Ini karena itu menjadi penting bahwa ya Indonesia punya komitmen terhadap Palestina. Kemudian ya kemungkinan yang kedua yang bisa saja terjadi adalah Trump kemudian dengan sikap otoriternya ya memaksakan kehendaknya, dan itu cenderung menguntungkan Israel, di mana Israel tidak mau menarik diri ya dari wilayah Palestina. Nah, itu kan juga menjadi keputusan yang secara umum saya kira tidak sejalan dengan Indonesia. Jadi kalau kemudian tidak menghasilkan penarikan secara utuh pasukan ya Israel dari wilayah Palestina, itu akan menjadi resiko besar. Yang terakhir adalah resiko ketika Indonesia diminta ya di dalam hal kesepakatan melucuti senjata, dan itu adalah senjata para kelompok-kelompok ya perlawanan ya, baik itu Hamas maupun Al-Quds dan kelompok yang lain pada saat
Israel ya belum secara resmi ya memberikan kemerdekaan atau belum memberikan kemerdekaan. Nah, itu kan hal-hal yang juga harus kita cermati. Jangan sampai kemudian kita dihadapkan dengan para pejuang Palestina karena posisi atau partisipasi kita yang bisa saja dipaksakan oleh Amerika atau Israel. Nah, tiga hal itu saya kira harus dicermati dengan baik dan bagaimana strategi itu dilakukan agar ya tergambar bahwa posisi kita tetap konsisten dengan perjuangan rakyat Palestina dan apabila nanti tidak sesuai ya siap-siap untuk menarik diri atau mundur sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, baik. Prof. Hamdan, ini pula kan yang menjadi sikap dan juga penjelasan dari Presiden dalam pertemuan bersama Ormas dan juga sejumlah tokoh di Islam Indonesia. Adalah salah satunya adalah memberikan pesan bagaimana posisi Indonesia dalam Board of Peace dan juga diharapkan bahwa Ormas maupun tokoh yang diundang ini bisa menyampaikan kepada masyarakat bagaimana sesungguhnya posisi dari Indonesia dan juga komitmennya dalam membela Palestina. Adakah pesan khusus yang diberikan oleh Presiden perihal hal tersebut? Tidak ada pesan khusus karena saya kira otomatis apa yang ada dalam pikiran Presiden. Yang hadir itu kan hampir semua pimpinan ormas-ormas yang besar ya, yang ada di Indonesia. Kemudian juga pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang cukup besar dan berpengaruh dan tokoh-tokoh Islam. Jadi dengan para pemimpin ini mendapatkan penjelasan yang utuh dan mengetahui bagaimana background, sasaran dan tujuan dari kebijakan ini, itu otomatis saya kira itulah yang dibahasakan oleh para pemimpin ini kepada masyarakat dan kepada umatnya. Jadi Presiden sebenarnya tidak memberikan pesan secara spesifik, tapi saya kira itu otomatis karena kebijakan ini logik memang harus didukung, maka bahasa yang sama tentunya akan disampaikan oleh para pemimpin ormas ini ke tingkat bawah. Kan selama ini saya kira ini juga catatan penting kenapa pemimpin ormas Islam, karena ormas Islam ini yang selama ini paling concern, sangat concern Palestina gitu. Karena itulah Presiden mungkin merasa perlu memberikan penjelasan karena dari kalangan ormas Islam juga ada juga sebelumnya yang memiliki pandangan yang kritis mengenai kebijakan Presiden terkait dengan Palestina. Jadi penjelasan kemarin yang secara keseluruhan gambaran global bagaimana situasi global pada saat sekarang ini, kemudian posisi Presiden Trump, masalah yang dihadapi oleh Palestina yang berhadapan dengan Israel, pengalaman selama ini dan apa yang harus dilakukan. Jadi dengan gambaran utuh itu, para tokoh kemarin mendapatkan pemahaman yang saya kira yang utuh, yang lengkap. Kenapa Presiden mengambil kebijakan untuk ikut terlibat dalam Board of Peace. Baik, Prof. Yon sendiri kita ketahui bersama bahwa memang sudah ada badan ataupun lembaga internasional yang lebih tinggi dari Board of Peace ini, yaitu PBB. Bahkan PBB ini bisa dikatakan untuk masalah Palestina ini seringkali deadlock. Nah, untuk Board of Peace sendiri ini apakah ini merupakan perpanjangan tangan dari PBB ataukah ini terpisah? Ya, saya kira itu kan masih berkorelasi ya. Harusnya bahwa proposal TAM bagaimanapun juga diadopsi oleh PBB dan selama ini memang berkaitan dengan Palestina, berbagai macam resolusi itu tidak pernah bisa diimplementasikan karena kan menyangkut dukungan Amerika. Jadi ketika Amerika tidak antusias, tidak mau yang melaksanakan, biasanya negara-negara besar yang lain juga tidak juga mau melakukan. Nah, ini kalau kita lihat dalam perspektif ya sebagai alternatif ya, ketika PBB tidak berfungsi, kemudian ada inisiatif Trump, dan kalau seandainya tadi membawa keputusan yang bisa memperkuat perdamaian di Gaza, termasuk juga penyelesaian secara permanen, ya bisa saja ini sebagai alternatif yang bisa dieksekusi, karena kan mereka yang terlibat itu memiliki kemampuan untuk mengeksekusi. Ya. Amerika juga bisa menekan Israel kalau dibutuhkan, kalau memang Amerika ingin. Atau kemudian Qatar dan juga ya negara-negara Arab juga bisa memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok yang bertikai atau para pejuang yang ada di Palestina untuk bisa menyelaraskan ya tujuan mereka. Tapi biar bagaimanapun yang nama negosiasi ya
ada aspek take and give gitu ya, baik Israel maupun juga Palestina. Tapi kan selama ini Israel terlalu banyak mengambil dan sedikit memberi. Nah, apakah ini akan memberikan ruang untuk menekan Israel agar banyak ya memberikan kesempatan kepada Palestina dan tidak banyak menuntut. Nah, disitulah nanti saya kira akan terjadi keadilan dan keseimbangan ya. Harapannya ya semua tadi punya prinsip yang sama untuk memperkuat, memperjuangkan keadilan global. Dan suara Palestina itu bisa didengar karena selama ini kan hampir tidak didengar sama sekali dalam setiap negosiasi. Kita berharap ya Indonesia menjadi corong ya yang dapat menyuarakan dari penderitaan rakyat Palestina dan bisa mengakhiri pendudukan dan Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan. Baik. Prof. Hamdan, kita ketahui bersama bahwa sikap dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu yang memuji bagaimana sikap yang menggebu-gebu dan membara dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Apakah ini merupakan suatu simbol ataupun sebuah bukti nyata bahwa Presiden Amerika Serikat ini benar-benar memperhitungkan posisi Indonesia? Ya, saya kira dalam banyak aspek ya, termasuk pidato Presiden di PBB, kemudian diundang waktu itu ke urusan Palestina di Timur Tengah, ini menunjukkan pendekatan Trump kepada Indonesia yang cukup baik ya, dalam melibatkan Indonesia berkaitan dengan penyelesaian Palestina. Artinya apa? Artinya bahasanya kita dilihat Indonesia dilihat sebagai satu kekuatan yang perlu diajak ya dalam penyelesaian masalah Palestina dengan jejak yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini dalam membela Palestina. Saya kira pembelaan Palestina sebelum ini kan itu sangat lantang, gamblang dimanapun, apakah di UKI atau di pidato dimanapun. Jadi artinya kita telah menunjukkan kembali satu politik luar negeri yang dilihat orang ya, bahwa Indonesia perlu dan harus diajak dalam penyelesaian masalah Palestina dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden selama ini. Saya kira ini buah dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden selama ini, khususnya berkaitan dengan Palestina dan lobby serta pembicaraan dilakukan oleh Presiden dengan berbagai negara terkait dengan khususnya mengenai Palestina ini. Iya. Saya kira di dampak lain juga. Indonesia memiliki kedaulatan di Board of Peace untuk terus lanjut ataupun keluar dari Board of Peace jika memang tidak sesuai ataupun tidak selaras dengan komitmen Indonesia dalam membela Palestina. Prof. Hamdan, Anda sendiri melihatnya, apakah dalam membela Palestina Indonesia ini seharusnya lebih vokal lagi atau justru berhati-hati dalam berdiplomasi? Prof. Hamdan. Iya, saya kira selama ini kan Indonesia sudah sangat clear ya. Dibanding negara-negara lain, negara Timur Tengah kan sudah banyak yang buka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi Indonesia sampai sekarang itu belum, karena ini vokalnya jelas gitu. Dan saya kira nih posisi ini akan tetap menjadi posisi Indonesia. Mengapa? Karena ini amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu menghapuskan penjajahan dimanapun seluruh dunia karena bertentangan dengan peri kemanusiaan. Jadi saya kira itu dasar, dan inilah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan presiden-presiden selanjutnya termasuk Presiden Soeharto. Dan politiknya konsisten begitu ya mengenai Palestina, dan saya kira ini sudah tepat dan memang ya peran itulah yang harus kita lakukan dalam menjalankan amanah konstitusi dan undang-undang dasar kita. Baik, kita harapkan bahwa Board of Peace ini dapat menjadi langkah konkret untuk menuju kemerdekaan Palestina. Terima kasih Prof. Hamdan, terima kasih Prof. Yon sudah hadir waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.